Reza dan Korodin, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Dinawati, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Ayudhya, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amalia Sikri, absen 16. Perkenalkan, nama saya Jadwal Jadwal, nomor absen 29. Sekian perkenalan dari kami. Simak penjelasan makam yang tertaruh di sini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kunjungan kami ke makam Ki Ageng Tarub. Lokasi makam Ki Ageng Tarub berada di Desa Tarub, Tangharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Berjarak dari sekitar 10 meter dari Grobogan, makam ini banyak dikunjungi para peziarah yang berasal dari daerah sekitar, bahkan dari luar kota. Peziarah yang datang sendiri atau secara berkelompok melantunkan bacaan doa-doa saat berada di makam. Suasana tenang dan sejuk di sekitar makam membuat peziarah berdoa dengan khusyuk. Arsitektur bangunan makam Ki Ageng Tarub. Makam Ki Ageng Tarub ditempatkan dalam sebuah pondok dengan atap genteng 3 tingkatan yang disusun melancip ke atas. Lantai porselen putih bernada sama dengan porselen dinding pondok. Tepat di samping pondok, pohon trembesi atau munggur samania saman tumbuh rindang dan besar menjadi peneduh pondok. Bagian dalam pondok di mana makam Ki Ageng Tarub berada didominasi oleh warna hijau. Makam dikelilingi pagar semen dan potongan pipa besi dengan kelambu putih yang menutupi makam. Di sini saya akan menceritakan awal mula kisah Ki Ageng Tarub. Kisah Ki Ageng Tarub sudah melekat dalam nadi kehidupan masyarakat Jawa hingga dituang dalam naskah populer sastra Jawa baru berupa Babat Tanah Jawi. Tokoh Ki Ageng Tarub sendiri dipercaya sebagai leluhur dinasti Mataram sejak abad 17 lalu. Kembali ke sosok Ki Ageng Tarub, tokoh ini lekat dengan legenda Joko Tarub yang dikenal masyarakat. Namun, ternyata ia bukan sekadar legenda yang lain dari sebuah imajiner. Juru kunci makam Ki Ageng Tarub, Kanjeng Raden Arya Tumenggung Bastono Adinagoro atau Priyono mengatakan Ki Ageng Tarub merupakan keturunan utusan dari Arab Syekh Jumadil Kubro. Diceritakan Syekh Jumadil Kubro datang ke tanah Jawa sekitar 1300 Masehi. Syekh Jumadil Kubro ditugasi menyebarkan agama Islam di Jawa yang saat itu mayoritas masih beragama Buddha. Pendekatan yang dilakukan utusan dari Arab itu yakni dengan bertapa, sama seperti penduduk Jawa ketika itu. Namun cara bertapanya berbeda, yakni memanjat pohon kemudian menggelantungkan badannya ke bawah seperti kalong. Cara bertapa yang kemudian terkenal dengan tapa ngalong. Suatu hari di tengah pertapanya, Syekh Jumadil Kubro bertemu dengan Dewi Ratna Rasawulan, adik Sunan Kalijaga. Dewi Ratna diisahkan diperintah ayahandanya, yakni Bupati Tuban Adipati Wilotikto untuk bertapa selama 7 tahun di hutan. Itu syarat yang diberikan ayahanda untuk bertemu Sunan Kalijaga. Di hutan itu boleh makan dedaunan dan tidak boleh pulang, kata Bastono pada Murian. Dari pertemuan itu, seiring perjalanannya waktu, kedua pun menikah. Dari pernikahannya lahirnya laki-laki yang kemudian dinamai Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub. Saat masih bayi, Joko Tarub diasuh
Dewi Kasihan. Saat beranjak dewasa, Joko Tarub menikahi Dewi Nawang Wulan. Bidadari sang selendangnya tak sengaja terbawa olehnya. Dari pernikahan dengan Dewi Nawang Wulan, lahirlah Dewi Nawangsih. Setelah sang putri ini beranjak dewasa, Dewi Nawangsih menikah dengan putra Prabu Brawijaya IV. Bondan Kejawen. Pernikahan Bondan Kejawen dan Dewi Nawangsih lahir Ki Ageng Getas Pendowo. Setelah dewasa dan menikah, Ki Ageng Getas Pendowo pun dikaruniai anak yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Selo. Keturunan Ki Ageng Selo lah yang kemudian dikenal menjadi para raja di Pulau Jawa. Ki Ageng Tarub itu panjenengan tanah Jawa. Semasa hidupnya memperjuangkan agama Islam di tanah Jawa, Ki Ageng Tarub itu dikaruniai karomah yang luar biasa. Biarpun keponakan Sunan Kalijaga, tapi tidak pernah membawa senjata. Istilahnya nyepuhi terang juru kunci. Kesimpulannya adalah dari kisah Ki Ageng Tarub, kejujuran itu segalanya. Walaupun kamu salah, tetaplah jujur. Kalau kamu berbohong atau menyembunyikan sesuatu, pasti lama-kelamaan akan terbongkar. Contohnya Ki Ageng Tarub sendiri yang menyembunyikan selendang Dewi Nawang Wulan. Meski disembunyikan di bawah beras-beras, tapi Dewi Nawang Wulan dapat menemukannya. Jujurlah walau itu kita salah, jujur walau itu menyakitkan. Berikut penjelasan dari kelompok kami mengenai makam Ki Ageng Tarub. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.